Ngomong-ngomong, rumah kamu di mana? Siapa tahu kita tetangga yang tidak tahu jika selama ini rumah kita berdekatan. Nafisa sedikit terkekeh. Dia menggelengkan kepalanya, tidak mungkin Nafisa dengan laki-laki ini bertetangga. Melihat mobilnya saja Nafisa sudah tidak tahu jika Randy adalah anak orang kaya atau mungkin dia memang sudah memiliki usaha sendiri atau bagaimana. Nafisa tidak tahu, hanya saja sudah pasti dia bukan tetangga Nafisa karena rumah Nafisa berada di perumahan yang biasa saja. Jangan bercanda kak, aku ini bukan orang kelas atas seperti kakak. Aku hanya anak seorang pegawai negeri. Loh, memangnya kenapa jika kau bukan orang dari kalangan atas? Aku juga bukan orang seperti itu. Jika kau mengira aku adalah orang kaya karena mobil ini, kau salah. Aku itu hanya pekerja di sebuah bengkel temanku. Mobil ini adalah mobil miliknya. Aku harus meminjamnya karena ada suatu urusan yang mendesak, ucap Randy berbohong. Nafisa mengangguk-anggukan kepalanya. Beberapa saat kemudian sebuah mobil berhenti di belakang mobil Randy. Randy melihat ke arah belakang dari kaca spionnya, lalu dia mengajak Nafisa untuk turun. 30 menit kemudian ban motor Nafisa sudah kembali mengembang. Nafisa mengeluarkan sejumlah uang dan memberikannya kepada orang yang tadi membawakan ban dalam untuk ban motornya. Dia mengucapkan terima kasih beberapa kali, begitupun kepada Randy. Aku benar-benar berterima kasih kepadamu kak. Aku janji lain kali aku akan mentraktir kakak makan. Sekarang aku harus pulang karena orang tuaku pasti akan mencariku jika aku pulang terlalu sore. Randy menginyakan meskipun dia masih sangat enggan berpisah dengan Nafisa. Gadis ini sangat berbeda dengan gadis-gadis yang sebelumnya dia temui. Nafisa sangat kalem, lemah, lembut, juga tutur katanya sangat terjaga. Dari apa yang Randy lihat, sepertinya Nafisa adalah gadis baik-baik yang sangat dijaga keluarganya. Baiklah, pergilah, hati-hati, tapi tunggu, bolehkah aku meminta nomor ponselmu? Tanya Randy ragu-ragu. Dia takut gadis itu menolak karena sejak awal dia tahu jika Nafisa membuat dinding pembatas antara mereka. Nafisa berpikir untuk sejenak, jika dia menolak dia tidak tahu kapan dia akan bisa bertemu dengan laki-laki ini lagi, sedangkan dia sudah berjanji akan mentraktirnya makan suatu hari nanti. Kalau dia tidak bertukar nomor telepon, sudah pasti dia akan terkait janji itu entah sampai kapan. Boleh kak, ucap Nafisa mengeluarkan ponselnya. Randy bersorak heboh di dalam hati. Sepertinya dia telah maju satu langkah. Nafisa pergi mengendarai motornya dengan senyum mengembang. Pertemuan pertama dengan Randy meninggalkan kesan yang luar biasa untuk Nafisa. Sepertinya kita pernah bertemu, tapi di mana ya? Nafisa berusaha berpikir, namun otaknya hang. Dia tidak menemukan apapun. Sementara Randy, dia masih memutar-mutar ponselnya dengan senyum yang mengembang. Bahkan pegawai bengkel yang tadi membantu Nafisa mengganti ban motornya terlihat bingung. Bos, sebenarnya bos itu kenapa? Ada yang salah atau bos salah minum obat? Kenapa bos malah tersenyum-senyum di pinggir jalan seperti orang gila? Tanya pegawai bengkel itu dengan santainya. Jangan asal bicara kau Epul. Jika kau tidak pernah menyukai seseorang wanita, maka diam saja. Menjelaskan seperti apapun juga kau tidak akan mengerti. Randy meninggalkan Saepol yang masih mematung di tempatnya, sembari menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Bosnya ini benar-benar sangat aneh. Memang kalau menyukai seorang wanita rasanya seperti apa? Gara-gara bosnya mengatakan itu, Saipul menjadi sangat penasaran. Bos tunggu, bos Randy tunggu. Ini uang yang tadi gadis itu berikan bos. Rido menyodorkan 2 lembar uang merah kepada Randy. Sudahlah, kau ambil saja uang itu. Hari ini bilang kepada semua karyawan kalau mereka bisa pulang lebih awal dan ini akhir minggu. Aku akan memberikan mereka bonus. Satu lagi, ban yang tadi kau ambil dari gadis itu tolong cuci sampai bersih. Kau tambal yang bocornya dan kirim ke rumahku dalam keadaan mengembang. Untuk apa bos? Tanya Saipul lagi. Tidak usah banyak bertanya dan lakukan apa yang aku suruh kepadamu. Jika tidak, maka minggu ini kau sendiri yang tidak akan mendapatkan bonus dariku. Walah, tong ambek-ambekan. Jangan marah-marah. Ya bos. Ya sudah, nanti saya kirim bannya ke rumah bos. Free ongkir. Thank you full. Sami bos. Randy mulai melakukan mobilnya, namun di saat sedang menyetir tiba-tiba dia terperanjat. Gadis itu, bukankah dia? Anggi tersenyum dengan senyum terbaik yang dia miliki. Hari ini Anggi akan pergi ke Bandung dengan suaminya, namun mereka tidak menggunakan mobil dan malah menggunakan motor sport yang Rehan miliki.
Pada awalnya Anggi sangat tercengang lantaran dia yang tidak pernah tahu jika suaminya juga sangat suka mengendarai motor. Om, kita beneran nggak naik mobil nih? Om nggak akan capek gitu? Rehan tersenyum sembari memakaikan helm khusus untuk melindungi tubuh sang istri. Sementara dia sudah mengenakannya lebih dulu. Aku serius. Sebaiknya kita lebih banyak menghabiskan waktu bersama. Sebentar lagi kau akan kuliah. Setelah kau sibuk, aku juga sibuk. Kita akan kesulitan menghabiskan waktu bersama seperti ini. Zipper sudah terpasang sampai atas. Kini tinggal helm full face yang masih belum Rehan pakaikan. Sudah siap, tanya Rehan. Anggi mengangguk. Rehan tersenyum lalu memakaikan helm untuk sang istri. Jangan lupa baca doa dulu, ingat Rehan. Lagi-lagi Anggi hanya mengangguk. Ibu, Anggi pergi ya. Assalamualaikum. Gadis itu berteriak lalu menutup kaca helmnya yang kembali. Hati-hati nak. Waalaikumsalam. Ucap Anjani melambaikan tangan pada Anggi dan Rehan. Siap. Anggi naik ke atas motor sang suami dengan perasaan luar biasa bahagia. Dengan sigap, Rehan menarik sepasang tangan Anggi lalu melingkarkan tangan itu di pinggangnya. Anggi siap om. Motor besar itu pun keluar dari area rumah keluarga Jaya. Mereka sengaja berangkat lebih pagi supaya tidak terjebak macet di udara pagi. Hari juga masih sangat baik, belum terlalu panas juga. Dalam perjalanan mereka hanya berhenti satu kali di tengah-tengah perjalanan. Hari ini adalah hari yang bersejarah untuk Rehan juga Anggi. Bagi Rehan ini sangat bersejarah karena ini baru pertama kali baginya membonceng seorang wanita menggunakan motor kesayangannya. Apalagi wanita itu adalah istrinya sendiri. Rehan merasa jika semuanya sudah berjalan lebih baik semenjak Anggi hadir dalam hatinya. Apa yang dia miliki selalu ingin dia miliki Anggi juga. Sedangkan bagi Anggi ini adalah pengalaman yang sangat luar biasa karena dia bisa melakukan apa yang belum pernah dia lakukan. Ya, selama ini Anggi tidak pernah dekat dengan laki-laki. Sekalinya dekat dia langsung jadi istri seseorang. Anggi juga ingin merasakan bagaimana indahnya masa-masa berpacaran. Dia sangat bersyukur karena Rehan membantunya mewujudkan kelayakan semasa dia masih menjomblo. Di tempat lain, Ana dan Andi sedang menyiapkan berbagai macam makanan untuk menyambut Anggi. Setelah selesai sholat subuh, Ana langsung menceburkan diri ke dapur untuk memasak. Pada awalnya Andi bertugas untuk membersihkan rumah, namun karena pekerjaan rumahnya sudah selesai, kini tinggal pekerjaan dapur saja yang tersisa. Ayah sudah menata meja makan kan? Ini hari pertama anak kita kembali setelah beberapa bulan pergi. Kita harus menyiapkan yang terbaik untuknya. Jangan sampai Anggi kapok dan tidak mau berkunjung ke sini lagi. Andi terkekeh, istrinya ini sangat lucu. Mana mungkin Anggi kapok datang ke rumah orang tuanya sendiri. Ana ini terlalu overthinking jika sudah menyangkut tentang Anggi. Bu, ibu jangan berpikir yang aneh-aneh. Meskipun keluarga baru anak gadis kita sudah adalah keluarga yang sangat kaya raya, namun Anggi tetap anak kita bu, kita tetap orang tuanya, mana mungkin dia kapok sampai tidak mau datang ke sini lagi. Ibu ini suka ada-ada aja. Ana mengangguk sembari memotong-motong sayur mayur, tapi ibu sangat penasaran ya bagaimana hubungan Anggi dan Rehan sekarang ya. Dulu anak itu menolak untuk dijodohkan, bahkan kita semua tahu bagaimana ketus dan cueknya Anggi ketika pertama kali bertemu dengan calon suaminya. Meskipun menantu kita sangat tampan, namun Anggi masih anak kita yang polos dan tidak tahu apa-apa. Ayah yakin hubungan mereka sudah semakin membaik. Ibu tahu sebenarnya Pak Jaya ada mengirimkan foto sesuatu sama ayah. Ana menghentikan aktivitasnya, matanya memicing menatap Andi penuh selidik. Foto apa ya? Kenapa ayah tidak pernah bercerita sama ibu? Ini. Andi mengambil ponselnya lalu memperlakukan sebuah gambar kepada sang istri. Bukannya mengerti, Ana malah dibuat bingung. Dia benar-benar tidak tahu apa maksud dari foto yang Andi tunjukkan. Ini apa ayah? Gigitan apa ini? Apa orang ini nggak rabies mendapat luka yang dalam seperti itu? Astagfirullahaladzim. Lihat lehernya juga kena cakar. Apa dia digigit singa? Kok nggak hati-hati sih? Gimana ceritanya bisa begitu? Wajah Andi mendadak frustasi. Apakah ini benar-benar istrinya? Kenapa dia sangat lemot?
Sini ayah bisiki. Ana mengangguk lalu mendekatkan telinganya ke bibir Andi. What? Ini benaran? Ana mendadak heboh. Dia kembali mengambil ponsel Andi dan memperhatikan foto tadi dengan saksama. Wajahnya memerah. Matanya membulat sempurna. Ayah, anak kita sudah dewasa. Dia sudah menjadi seorang wanita sesungguhnya. Ucap Ana menyela air mata di sudut matanya. Kenapa kau malah sedih? Tanya Andi. Ana dengan cepat menggelengkan kepalanya. Tidak, ibu hanya tidak menyangka saja jika Anggi kita sudah bukan anak kecil lagi. Selama ini ayah juga tahu bagaimana sikap Anggi. Selain manja dia juga sangat polos. Ini semua gara-gara ayah yang melarangnya pacaran. Loh kok nyalahin ayah? Kan pacaran emang gak boleh bu. Dosa besar. Emang ibu mau dialiri dosa sama anak perempuan ibu? Enggak kan? Andi berbicara sembari memeluk pinggang Ana dari belakang. Jangan pernah membiarkan anak-anak kita terjerumus bu. Kalau Haris sudah punya calon, ayah akan langsung menikahkan mereka. Ting tong, ting tong. Baru juga akan menyela bel di rumah mereka sudah berbunyi. Itu pasti mereka, ucap Ana berlari ke arah pintu depan dengan wajah gembira. Andi hanya bisa menggelengkan kepalanya. Kebiasaan, ucap Andi. Mematikan kompor kalau ingin membuat tumis lodeh rasa arang lagi. Ana merapikan penampilannya sesaat. Ketukan di balik pintu membuat Ana tidak sabar untuk segera membukanya. Waalaikumsalam, jawab Ana sembari memutar handle pintu. Ibu, kalian. Anggi turun dari motor suaminya. Agak sempoyongan. Rehan yang melihat itu langsung menarik tangan Anggi dan merangkul pinggangnya. Senyum tipis terukir di bibirnya yang manis semanis gula tebu. Perlahan Rehan membuka kaca helm Anggi dan menatap mata itu dalam.